Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini gue bakalan pengen ngebahas nih tips gimana caranya bikin alur sistem itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi sebelum lu bikin program tuh sebenarnya harus ada alur sistem yang jelas. Kemudian makanya kan di setiap video YouTube gue tuh dimulai dari semuanya itu jelas, semuanya segala macam dari instalasi sampai transaksi sistem. Dan ini gue bakal bahas beberapa ya. Gue bakal gedein juga nih, jadi biar kelihatan sama lu semua. Nah di sini gue bakal bahas nih tentang gimana sih cara bikin alur sistem tuh yang bener, dan gimana sih cara belajar tuh sebenarnya kalau belajar pemrograman tuh yang bener gitu. Jadi nggak asal-asalan segala macem, asal misalkan kita langsung ke CRUD segala macem. Nah itu sebenarnya nggak bisa kayak gitu sih guys, kalau menurut gue pribadi ya. Kalau menurut gue pribadi tuh nggak bisa kayak gitu, harus ada step by stepnya. Nah ini tuh jarang banget diajarin di kuliah. Mungkin ada beberapa ya yang ngajarin tentang di kuliah kayak gini, cuman hampir rata-rata buat pemula tuh jarang banget ada yang ngajarin tentang kayak gini nih sebenarnya. Jadi oke, kita langsung aja ya. Nah untuk misalkan di sini gua ngejelasin tentang pertama nih alur pembuatan sistem tuh kayak gimana sih. Ini tentang alur pembuatan sistem sederhana aja dulu ya. Jadi yang ibarat ya proyekan-proyekan kecil yang mungkin lu masih kuliah dan lain sebagainya, itu tuh apa aja sih yang harus siapkan segala macam. Nah yang pertama itu lu harus instalasi sistem. Nah instalasi sistem tuh misalkan kalau lu pakai Laravel, pakai React.js, kode igniter, nah itu tuh harus sebenarnya semuanya tuh harus disiapin dulu. Frameworknya lu harus setting segala macem, kayak misalkan di kalau misalkan di Laravel itu lu harus setting database-nya, lu harus setting env-nya segala macem, dan itu banyak banget yang harus disetting setelah instalasi sistemnya. Kemudian kalau misalkan setelah instalasi sistem ini nih, contohnya misalkan ini udah selesai nih, lu misalkan di sini lu mau pakai PHP, mau pakai kode igniter, pakai Laravel, React.js, intinya alur pertama lu bikin sistem tuh instalasi sistem dulu aja. Jadi yang pertama tuh instalasi sistemnya dulu. Kalau misalkan lu mau belajar segala macem, misalkan lu mau belajar Laravel dulu, nah makanya semua yang ada di video gua tuh yang pertama itu adalah instalasi sistem, karena setup itu penting guys. Instalasi sistem pertama itu penting karena yang pertama kita tuh ada tujuan kita tuh belajar bahasa pemrograman apa gitu. Kalau misalkan Laravel ya lo harus cek situs dokumentasinya Laravel tuh pembelajarannya dari instalasi tuh kayak gimana. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah desain database. Nah desain database ini penting banget guys. Untuk desain database itu kadang gua masih ngeliat ya, ada beberapa kayak anak kuliah tuh kayak desain database-nya tuh menurut gua kurang bagus lah, dan dari segi relasi segala macem kayak mainin foreign key segala macemnya itu tuh nggak diperhatiin lah. Jadi kayak lu tuh kalau misalkan pengen masuk dunia kerja tuh ya minimal foreign key itu buat di desain database tuh penting banget sebelum yang lain-lainnya ya. Kayak misalkan lu main trigger, main view, main store prosedur dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget ya buat di desain database ini. Cuman kan trigger itu sebenarnya bisa dipakai di codingan juga kalau misalkan lu ngerti cara pakainya. Dan ya tergantung dari lu nya kayak gimana. Sebenarnya banyak banget kalau misalkan lu ngerti codingnya itu expert dibanding database, ya mendingan di codingannya itu dimaksimalin. Cuman di desain database ini juga penting kan, karena untuk simpen database dan saling berelasi juga sebenarnya. Nah jadi gua bakal contohin desain database tuh yang bagus tuh kayak gimana sih. Nah desain database yang bagus nih kalau menurut gua, kalau buat sederhana aja ya, jadi kayak gini nih guys. ID ini ya ada dua nih, ada table ID user. Jadi ada table user dan juga table barang. Nah di sini juga udah gua kasih nama di sini. ID itu kalau misalkan untuk di data master tuh kayak di table user dan table barang itu lu wajib banget itu ID yang pertama tuh harus auto increment. Jadi jangan ID-nya tuh jangan pakai yang kayak kode otomatis gitu, yang ada dari codingan pakai kode otomatis dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini dinamainnya juga misalkan di sini ID user, di sininya ID barang, ya terserah sih sebenarnya. Cuman kalau menurut gue pribadi
rancangan database kayak gitu tuh jelek kalau menurut gua. Jadi walaupun memang sih tujuannya kan emang bagus sih, tujuannya kan untuk membedakan ini table barang dan table user, cuman ya masa sih kalau misalkan lu bikin sistem gak paham tentang desain database kayak gini tuh. Jadi kayak gitu guys, kalau di gua tuh untuk pembuatan database sebenarnya untuk ID ini, kalau kayak table user ini gak perlu kayak ID user kayak gitu, cukup ID lu pakai auto increment primary key. Nah ini kan PK ini primary key, ya udah jelas itu udah cukup. Dan kemudian kan udah pasti integer, ininya integer 11 dengan lengthnya itu. Kemudian kalau misalkannya kayak username, password, level. Nah untuk level ini kan kayak role contohnya. Ini gue contohinnya level ya, kayak role apa namanya, login sistemnya. Jadi di sini tuh lebih bagusnya itu kalau menurut gue dibanding pakai varchar, yang mendingan pakai enum. Karena kayak misalkan ada beberapa kan, kalau misalkan lu belum bisa main permission ya, permission itu kayak contoh level itu di input di data master kayak gitu. Jadi kalau ini kan gua nyontohinnya sistem-sistem pemula. Sebenarnya kan kalau misalkan udah di perusahaan itu udah banyak banget guys. Ada namanya manajemen menu, ada namanya manajemen level, manajemen role, segala macem. Itu tuh banyak banget. Cuman ini beberapa yang menurut gua penting lah buat lu pelajarin. Jadi biar unik dalam table database-nya dulu tuh nggak cuma sekedar varchar yang dipakai tuh, varchar integer kayak gitu doang. Jadi biar apa sih namanya, biar unik juga di database lu nya kayak gitu sih kalau menurut gua. Nah ini gua deketin dah biar kelihatan. Nah sip. Nah kalau udah kayak gini kan nih, untuk ID-nya integer, dan kemudian username udah pasti pakainya varchar, password itu varchar. Nah untuk password ini kalau bisa sih lu untuk awal-awal ya pemula jangan pakai ini dulu lah, nggak usah pakai encrypt dulu, yang biasa-biasa aja dulu. Nanti kemudian kalau misalkan emang lu udah paham tentang cara enkripsi, kayak misalkan pakai MD5, pakai hash, SHA-1 dan lain sebagainya lah, banyak banget untuk enkripsi password itu. Cuman kalau menurut gua kalau misalkan yang bagus itu untuk saat ini sih enkripsi bcrypt atau hash ya, yang punyanya Laravel tuh bagus banget sih kalau menurut gua. Untuk jadi kayak decryptnya tuh ada sih sebenarnya cara ngedecryptnya tuh, cuman pakai Python setahu gua. Tapi kalau misalkan masih pemula ya nggak perlu pakai kayak gitu, biasa aja dulu. Untuk level yang tadi gue bilang kayak role itu kalau bisa sih pakainya enum. Jadi di sini lu udah nentuin nih berapa admin yang user yang bakal bisa login ke sistemnya tersebut kayak gitu sih sebenarnya. Kayak misalkan kalau contoh di sini gua ada dua, yaitu admin dan user. Ini hanya sekedar contoh. Jadi kalau misalkan lu ada admin, ada gudang dan lain sebagainya, nah itu terserah lu lah kayak gitu sebenarnya. Dan kemudian di table master juga nih, table barang hampir sama nih kayak di table user juga. Jadi di sini ada nama barang, sama lah, hampir sama ini penjelasannya. Dan untuk stok ya biasakan gini lah, kalau nanti misalkan di sistem itu kan kayak misalkan lu udah narok nih kayak stok itu kan udah pasti nggak mungkin pakai yang namanya angka, mungkin pakainya kan kalau misalkan unit segala macam kan 11 unit atau kayak gitu. Lebih baik unitnya itu, nama unitnya itu dibikin hardcode kalau lebih bagusnya kayak gitu sih sebenarnya. Kayak contoh misalkan kalau misalkan dibikin hardcode tuh kayak gini nih guys. Misalkan kan ini gue contohin ya, misalkan gue pakai apa sih namanya Laravel ya, kita pakai Laravel echo-nya. Oh kalau enggak ini aja PHP aja biar kalian ngerti. Misalkan PHP di sininya echo misalkan, kemudian string row misalkan di sininya kita kasih nama stock. Kemudian ini gue gedein dulu sebentar, jadi biar lu kelihatan nih. Ini gue gedein, ya udah nggak apa-apa lah segitu lah. Nah di sininya lu kasih unit. Jadi di hardcode aja kalau misalkan lu mau pakai unit atau apa, karena di bagian stok ini kan bakalan apa sih namanya saling terintegrasi dengan jumlah beli yang ada di sini nih. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kalau bisa, kalau misalkan emang mau ditetepin kayak harga ini, kalau bisa sih integer ya, ini gua salah nih. Ini kalau bisa big integer, kalau bisa jangan integer. Soalnya kan kalau harga kan bisa aja apa sih namanya mahal lah, 100.000, 1 juta dan lain sebagainya itu. Jadi
kalau bisa nih kayak gini dikasih unit. Nah gimana kalau misalkan harga itu pengen dikasihnya RP, ya tinggal dikasih aja RP di sininya guys, misalkan RP di sininya, kemudian di sini kita kasih number format, udah cukup, kita kasih number format aja di sininya kayak gitu. Jadi kalau buat pemula ya, ini tutorial untuk pemula ya, jadi kayak misalkan buat pemula ya simple aja dulu kayak gini, kayak gitu sih sebenarnya, buat ya simple aja lah kayak gini nih. Contohnya ini harga nih ya, ini gue ganti harga misalkan, nah kayak gitu. Sebenarnya kalau bisa desain database tuh kayak gini nih, unik lah, ada keunikan di dalam sebuah desain database itu. Jadi si programmer nih bakal tahu apa aja yang bakalan dibikin sebagai di input type-nya itu loh kan. Kalau kita kan ada input type text, ada input type number dan lain sebagainya. Nah itu tuh penting kayak gitu itu guys. Soalnya ada beberapa yang nanti bakal saling berelasi lah ke table transaksi selanjutnya kayak gitu. Nah untuk data master nih kalau menurut gua jangan sampai ada relasi dulu ya. Jadi data master nih bener-bener pure data-data kayak gini nih, nggak ada relasi segala macem. Dan ada sih mungkin ada beberapa yang table master itu harus ada relasi, kayak contoh misalkan kayak kita tambahin table kategori, di table barang itu harus ada yang namanya ID kategori agar saling berelasi dengan ini. Itu juga nggak masalah sebenarnya, cuman kalau bisa sih kalau buat pemula ya, ini kan gua ngebahasnya tentang pemula ya, buat data master biasa aja dulu lah, jangan terlalu ribet-ribet dulu relasinya buat data master tuh kayak gimana segala macam, pakai kategori. Udah kategorinya itu kalau misalkan pakai kategori, cukup kategorinya itu di input aja di table barangnya. Kalau menurut gua ini untuk pemula, tapi kalau misalkan lo udah mulai medium atau expert nanti buat pemrogramannya terserah, itu tinggal gimana lu ngerelasiinnya aja, bagian table barang sama kategori atau enggak jenis produk sama table barang dan lain sebagainya, itu banyak banget sebenarnya. Nah kemudian buat di table penjualan, nah kalau misalkan lu udah jadi nih data masternya udah ada dua nih, table barang kemudian ada table user juga. Dan di sini lu harus bikin yang namanya foreign key. Nah foreign key ini bikin aja buat ininya cascade, nggak perlu pakai restrict apa segala macem. Kalau menurutku buat pemula tuh ini nih main foreign key kayak ini penting ya sebenarnya, main foreign key kayak ini penting apa sih namanya, agar lu tuh ngerti tentang foreign key tuh kayak gimana segala macem. Dan kemudian kalau pakai cascade tuh kayak gimana, kalau misalnya pakai not null kayak gimana, restrict kayak gimana hasilnya buat nanti di sistemnya kayak gitu. Sebenarnya penting banget kalau pakai foreign key nih. Kalau buat lulu yang masih belajar tuh sebenarnya buat TA segala macam, kalau misalkan TA kan atau enggak skripsi itu suka ditanya desain database-nya itu ada foreign key-nya atau enggak, ada indexing-nya atau enggak dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh kayak gitu tuh penting ya. Dan kemudian untuk foreign key nih gue wajibin di sini tuh ya, wajib banget nggak boleh parchar untuk foreign key tuh sebenarnya. Kalau menurut gue wajib banget harus integer, dua-duanya itu harus integer kalau bisa. Kalau relasi itu menurut gue nggak boleh yang namanya itu integer, terkecuali ada memang beberapa hal yang ya setidaknya misalkan kayak di sini nomor transaksi. Kemudian di sini harus ada yang namanya apa sih namanya nomor barang. Misalkan di sini nomor barangnya pakainya kodenya itu bukan integer. Ada apa sih namanya gabungan antara angka sama gabungan antara huruf. Nah itu nggak masalah guys. Untuk apa sih namanya ID barang ini dijadiin parcher juga nggak masalah kayak gitu. Cuman sebenarnya intinya tuh lu harus ngerti tentang indexing yang ada di PHP My Admin sih. Lu harus ngerti tentang itu, tentang foreign key kayak gini segala macam tuh harus ngerti dulu agar desain database lu tuh bagus gitu dan enak dilihatnya juga, jadi kayak unik lah. Nggak itu melulu, nggak parchar lagi kayak gitu sih sebenarnya. Nah untuk tanggal nih, untuk tanggal penjualan ini kan kayak harus date lah, jangan pakai parchar kalau bisa, soalnya kan nanti tanggal penjualan ini kita bakalan bisa filter berdasarkan tanggal dan lain sebagainya. Kemudian jumlah beli pun sama, yang saling berelasi nanti ke bagian stok, soalnya kan nanti jumlah belinya misalkan 2, stoknya ada 5,
Nah itu kan ada yang namanya pengurangan di dalamnya, jadi ada kalkulasi. Kalau angka ketemu angka pasti gak bakal error, tapi kalau misalkan huruf ketemu huruf ya bakal error, kayak gitu sih sebenarnya. Makanya gue saranin setiap yang berbasis angka itu, kayak misalkan lu tuh udah mikirin nih sistem lu tuh kayak gimana, dan lu tuh harus ngebuat desain database-nya tuh kayak apa gitu. Dan itu tuh penting banget guys. Kemudian di sini ada total penjualan. Nah, total penjualan itu kan udah pasti dari harga yang ada di sini kemudian dikalikan dengan jumlah beli. Nah, kayak gitu. Jadi total penjualannya itu harus bikin kejar karena bakalan banyak, bisa sampai ratusan ribu atau ratusan juta mungkin ya. Nah, kayak gitu sih guys. Oke, untuk desain database tuh sebenarnya simple aja dulu ya buat pertama tuh. Kemudian templating sistem. Nah kalau desain database ini udah, kemudian kita masuk ke dalam sistemnya lagi. Jadi kayak kita nih nentuin nih template-nya, bisa pakai admin LTE, bisa pakai Quickslab, bisa pakai Azara, bebas lah, itu banyak banget templating sistem tuh. Dan ya terserah lu untuk bikin template mah kayak gimana aja. Nah kemudian lanjut, setelah templating selesai nih, lu bikin login sistemnya dulu guys. Nah login sistem ini kan dibikin untuk 2 orang nih, kayak yang tadi kita bikin. Misalkan di sini ada admin dan user. Nah untuk admin dan user ini login sistem ini penting guys. Jangan langsung ke root dulu. Kalau belajar tuh jangan langsung ke root, cari ininya dulu nih, login sistem multi usernya. Soalnya kenapa? Ini soalnya paling penting dalam dalam sebuah sistem nih. Ini nih yang paling penting tuh, login sistem ini, soalnya untuk pembagian sebuah hak akses gitu. Paling penting tuh ini. Makanya kalau misalkan kayak gini, kayak root sistem kayak gini nih, gue yakin banyak banget tutorial segala macem. Cuman ini login sistem ini jarang banget buat nemuin kayak misalkan multi usernya tuh kayak gimana. Makanya ini tuh sudah penting guys buat login sistem tuh. Jadi sebelum lu masuk ke root ya, gue saranin belajar login sistemnya aja dulu. Login sistemnya lu pelajarin kayak gimana segala macem, multi usernya kayak gimana. Minimal bisa login sendiri aja dulu, minimal satu ini aja dulu, admin nih bisa login aja dulu admin. Kalau usernya belum bisa login gak apa-apa, intinya bisa login user dulu aja. Itu penting banget login sistem tuh sebenarnya. Untuk sebuah sistem tuh jangan belajar di root dulu. Kalau misalkan lu langsung loncat ke sini, nantinya takutnya khawatir bingung di bagian login sistem, di bagian sininya nih. Nanti ketika integrasi login kemudian ke root sistem ini nih yang bakalan hancur nantinya, khawatirnya kayak gitu sih sebenarnya. Nah kalau misalkan lu udah ngerti cara login sistemnya, terus udah nemu nih, minimal satu user aja dulu lah. Satu user, misalkan admin doang yang bisa login, sementara yang usernya lu masih nyari-nyari, nggak apa-apa. Nanti lu bisa login dulu, kemudian baru nanti belajar root sistemnya kayak gitu. Karena root ini kan bebas lah, ada create, read, update, delete kan. Jadi itu tuh bisa, nanti lu bisa create, read, update, delete table user, table barang. Nah itu kan untuk data masternya ini nih. Jadi kalau buat data transaksi, kemudian setelah ini selesai, masuk ke bagian transaksi sistem. Nah untuk transaksi sistem ya, sebenarnya tuh transaksi sistem tuh cuman 2 hal yang diperbolehkan sebenarnya dalam transaksi sistem tuh kalau menurut gua ya. Yang pertama itu hapus data, add data, dan juga cetak data. Jadi edit data tuh nggak penting lah kalau misalkan buat transaksi sistem nih. Dan hapus data tuh sebenarnya juga sangat rawan banget. Jadi kayak ibarat cuman pembatalan sistem aja kayak gitu. Misalkan lu udah nginputin nih data penjualan di sini nih, misalkan datanya nama barangnya apa, harga barangnya berapa, jumlah belinya berapa. Nah itu tuh ada action yang namanya batal penjualan. Dan di transaksi ini sebenarnya harus ada yang namanya status, agar lu tuh bisa gonta-ganti status kayak gimana segala macem, biar sistem lu tuh semakin menarik dilihatnya kayak gitu. Misalkan ketika sistemnya ini statusnya itu, mau contohnya statusnya itu menunggu, nah itu transaksinya misalkan bisa batalin pembelian sistemnya, pembelian barangnya. Kemudian kalau misalkan statusnya itu udah dikirim, ya berarti udah nggak bisa dibatalin lagi sistemnya, bisanya ngajuin komplain dan lain sebagainya. Nah sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh penting ya. Seperti transaksi tuh nggak ada yang namanya penghapusan, soalnya ada yang namanya recording data transaksi itu penting banget. Jadi kalau misalkan kayak contoh di data master mah terserah lu mau hapus, mau edit, mau delete, terserah lu itu. Nah makanya ada fungsi foreign key di sini tuh sebenarnya khawatir ketika ada perubahan nama data barang atau apapun segala macam. Jadi
semuanya tuh jadi saling terintegrasi di bagian sini guys, jadi saling berelasi lah kayak gitu. Pentingnya foreign key sebenarnya, dan relasi join table segala macam, jadi bisa dipelajarin lah kalau hal-hal kayak gitu dulu. Oke, mungkin cukup itu aja ya buat tutorial, bukan tutorial sih, ini tips ngajak tips buat kalau misalkan lu tuh pengen bikin sistem bingung mulainya tuh dari mana ya. Kalau gua sih nyariin dari apa dulu nih sistem yang lu mau buat, kayak kalau misalkan lu Laravel ya berarti cari cara instalasi sistemnya tuh kayak gimana Laravel tuh. Kemudian setelah itu gue pengen buatnya itu buat sistem inventory, desain dulu di database-nya, terserah lo mau kayak gimana pun, asal-asalan juga gak masalah. Intinya kalau bisa sih kayak gini nih, sederhana aja dulu kayak gini contohnya nih untuk desain database tuh. Kemudian setelah itu kita masuk ke templating system. Nah, kita bikin template segala macem biar sistemnya tuh menarik segala macem. Kalau misalkan templatingnya udah selesai, baru kita bikin yang namanya login system. Nah, setelah login system ini udah kelar, baru main di CRUD. Nah, CRUD ini buat data master segala macem. Kemudian nanti masuk ke transaksi sistem. Transaksi sistem tuh yang tadi udah gue jelasin. Oke, mungkin cukup sekian aja buat video kali ini. I love you semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya. Bye bye.